mudzakir. Sampein, tugas kamu cuma mengingatkan. Ingetin, tugas kamu hanya mengingatkan. Lasta 'alaihim bimusaitir. Engkau tidak berkuasa di atas yang lainnya. Kalau kita mikir, ya Allah, bisa yang ngajarin anak-anak jadi baik nggak? Kita nggak bisa ngasih hidayah ke orang. Kalau misalkan manusia dikasih hidayah, manusia dikasih kemampuan untuk bisa secara mutlak ngasih hidayah ke orang, maka harusnya satu dunia udah soleh semua berkat dakwahnya Nabi. Tapi ternyata paman beliau sendiri, ayahnya Ali, Abu Thalib, masuk Islam juga enggak. Nabi sendiri yang langsung dakwah depan matanya. Nggak masuk Islam juga. Makanya udah, bismillah. Kita nyampein orangnya jadi baik, jadi anak soleh, Allah yang ngubah, bukan kita yang nyolehin. Orangnya tidak jadi baik setelah kita nasehatin, setelah kita ajarin, selagi niat kita lillahi ta'ala, tetap jadi pahala. Kan punten ya, kita ngingetin orang sholat. Bro, sholat, dia baru sholatnya 30 tahun kemudian. Memang pahalanya baru cair 30 tahun lagi gitu? Kan enggak. Kita ngingetin hari ini, bro, sholat. Di hari itu dia sholat, nggak sholat, kita tetap dapat pahala. Jadi kan nggak rugi sama sekali. Dan apa salah satu syarat berdakwah selanjutnya? Selain tentu perlu ilmu ya. Yaitu kita ambil dari kisah Umar bin Khattab ya. Beliau pernah waktu jadi Amirul Mukminin, pemimpin tertinggi, pengen ngangkat calon gubernur. Disuruh datang ke rumahnya. Ketika nyampe ke kediaman Sayyidina Umar, si calon gubernurnya ngelihat Sayyidina Umar lagi main sama anak kecil. Namanya orang sewibawa-wibawa, segagah-gagahnya orang kalau main sama anak kecil kan tetap lucu-lucuan ya. Ciluk. Nah, gitu kan. Maka ilfil ceritanya, apa ini Sayyidina Umar teh yang katanya setan aja nggak berani papasan. Ngelihat ekspresi ilfilnya, ditegur, kamu kenapa mukanya kayak begitu? Nggak punya anak cucu apa di rumah? Maaf Amirul Mukminin, iya saya punya anak cucu di rumah. Oke. Terus kamu nggak pernah main seperti tadi dengan anak cucumu? Nggak pernah Amirul Mukminin, nggak pernah. Karena mungkin dia ngerasanya itu nurunin wibawanya atau apa itu. Maka akhirnya apa kata Sayyidina Umar? Pulang kamu sana. Nggak usah jadi gubernur. Loh, kurangnya saya apa? Dijawab lagi oleh Sayyidina Umar. Kalau kepada darah dagingmu sendiri saja engkau tidak bisa berkasih sayang, bagaimana engkau akan menyayangi umatnya Muhammad SAW? Tuh, salah satu bekal paling penting untuk dakwah, untuk ngajar. Kamu sayang dengan orang yang kamu dakwahi. Karena kalau kita nggak sayang, punten ya, orang iya betul harus pakai ilmu. Tapi kalau kita bicara ilmu, nggak pakai kasih sayang, di Surabaya pernah ada bapak-bapak lagi di lampu merah sambil kepanasan nunggu lampu merah sambil nahan terik panas matahari. Di belakang ada yang telat ngerem, kesenggol, spakbornya nggak ketabrak, nggak luka, spakbornya doang kesenggol. Dia balik badan, digebrak gitu yang di belakang. Sabar dong, innallaha ma'asobirin tahu. Pakai dalil, punya ilmu berarti. Dan benar ayatnya, Al-Baqarah ayat 153 itu. Tapi nggak punya kasih sayang, berantem tuh. Bismillah. Selagi kita sayang dengan orang yang kita dakwahi, kita ajarin anak-anak ini. Tugas kita berarti tinggal satu, memastikan apa yang kita ajarkan benar. Udah kita aja. Apa yang benar? Apa yang ada dari Al-Quran dan apa yang ada dari Sunnah. Karena enaknya bicara agama tuh gitu sebetulnya ya. Kita bicara bisnis, kata saya ini harus pakai cara marketing seperti ini. Kata orang lain bisa jadi salah. Karena standarnya akal manusia. Tapi kalau kita bicaranya agama, kan datangnya dari yang benar, gak mungkin salah. Jadi ketika misalnya Koko berkata, Pak, Bu, semua orang Islam wajib sholat loh. Siapa yang berani bantah? Gak akan ada demi Allah. Dari tukang mabok sampai kiai, semuanya sepakat gitu, gak akan beda pendapat. Bahwa orang Islam tuh emang wajib sholat, udah. Itu tugas kita nyampein kebenaran aja. Ya, dia jadi baik atau enggak, udah urusan dia sama Allah, bismillah. Jadi tenang aja, kita sayang sama dia. Mau kita tidak ada background pesantren, ya, tapi kita pernah belajar dan kita tahu yang kita pelajari ini benar. Dan apalagi yang dipelajarin kan belum nyampe ke tajwidnya, misalkan ini baru alif, ini ba, ini ta, bismillah. Ya kau juga kan TK sampai SMA-nya sekolah Katolik. Baru nyantrennya pulang dari Thailand 2017 itu juga. Dan ya sudah gitu. Enggak saya nyampein. Nggak tahu bilang nggak tahu. Terus kenapa soal-soalan dulunya begitu malah sekarang terima ceramah sana sini? Ya namanya santri, bakal mati, banyak dosa. Perlu pahala untuk pulang ke surganya Allah atau digugurkan dosa, diajakin ngaji, masa ya ditolak? Ya udah, itu kan masalah nanti orang komen, ya sudah tuh ya, Nabi yang mulia dan sempurna aja masih ada yang ngehina, apalagi saya yang hina betulan.
Tapi kalau kita masih dihina takut dan di kepikiran terus dengan hinaan, malah kalau kata guru kami itu jadi pertanda berarti niat kamu masih harus diluruskan lagi. Karena kalau sudah niatnya lillahi ta'ala, yang nggak akan peduli orang mau ngomong apa. Bentuknya kritik membangun silakan diterima. Tapi kalau cuma omongan julitan netizen nggak jelas, punten ya. Orang yang julid, kalian live TikTok ada yang komen maki-maki, bikin postingan tentang keagamaan, bagus nasihatnya, tapi ada yang julid maki-maki, Allah siapa lu tahu ya. Punten ya. Dia nggak worth it untuk kita dengerin. Karena ya punten, dia orang yang tidak berkualitas gitu. Karena orang yang betul-betul punya kualitas, nggak punya waktu buat julid di kolom komentar orang. Dia bakal sibuk berkarya, belajar, jadi kebaikan, jadi manfaat. Waktunya semua full untuk itu. Kalau dia masih sampai punya waktu untuk ngejulidin orang, ya sudah. Ya ngapain lah Denin. Dan kata Ustaz tadi Hidayat, nggak perlu kita balas hina. Tidak perlu kita menghina yang sudah terhina. Udah biarin aja. Kita fokus aja udah, dengan kebaikan. Yang penting kita di jalan yang benar. Dan juga hati-hati. Jangan sampai salah dalam istilahnya. Nggak tahu betulan, nggak tahu, jujur aja gitu. Sederhana. Nggak memalukan kok. Imam Malik bin Anas juga pernah sengaja dites orang dan dengan sengaja beliau menjawab dari, aku lupa berapanya ya, tapi dari sekitar 34 pertanyaan atau berapa gitu ya. Maka lebih dari setengahnya beliau sengaja jawab tidak tahu. Ya karena hanya untuk ngejaga diri. Dan mungkin beliau juga tahu ini orang cuma ngetes doang, nggak pengen nyari kebenaran. Apakah memalukan? Apa membuat beliau jadi, memalukan, masa katanya ulama tapi nggak tahu? Enggak membuat beliau hina. Tetap aja. Ya. Tetap aja beliau dihormati. Ya. Jadi tenang aja, bismillah. Semangat terus dakwahnya. Bud, silakan ajarkan Iqra. Bismillah. Insyaallah. Pak Denis, mungkin sedikit untuk pertanyaan dari yang tadi, ada sedikit tapi di saat untuk mengajarkan Iqra, apakah boleh dalam keadaan haid? Iya, kalau misalkan memang udah bener haid kan uzur sebetulnya ya. Nah, kalau ada uzur maka memang diberikan ru'sah. Dan ketika akhirnya kita belajar Iqra yang benar-benar masih awal, itu kan banyak yang sebetulnya belum jadi ayat Al-Quran. Ini cuma huruf alif, ini huruf ba, belum terangkai gitu. Dan sebetulnya kita kalau bicara terkait kenapa para ulama mewajibkan untuk ya baca Quran itu dalam keadaan berwudu, itu awalnya memang karena masalah adab sih. Ibarat kita ketemu bos aja, kita harus rapi, sopan gitu. Masa ketemu penciptanya si bos kita berantakan. Makanya Imam Malik bin Anas pun setiap kali pengen baca Quran semprot parfum dulu, karena pengen tampil dalam keadaan terbaik gitu. Nah masalahnya kalau tidak difatwakan wajib, nanti banyak yang orang serampangan. Ibarat gini deh, jelas-jelas korupsi haram ya. Tapi apakah tetap ada koruptor? Tetap ada kan? Padahal udah jelas-jelas difatwakan haram gitu. Sama seperti punten ya, kita misalnya ngebahas tentang musik nih. Nah ini panjang kan bahasannya. Tapi kalau ditanya kenapa keempat imam mazhab mengharamkannya, nggak mungkin mereka nggak tahu penjelasan. Tapi kan begini kok, begini. Punten, korupsi yang jelas-jelas haram aja tetap ada yang korupsi. Bayangin kalau keempat imam mazhab menyebutkan, oke, musik boleh, tapi gini-gini. Makin banyak yang ngaco, udah jelas-jelas diharamin aja, dangdut yang nyeleneh banyak gitu. Jangan udah jelas-jelas diharamin. Karena mereka punya otoritas untuk berfatwa gitu. Bukan mereka nggak tahu penjelasan bahwa ternyata musik ini begini. Masih ada penjelasan yang mengizinkan boleh-boleh. Oke. Nggak mungkin mereka nggak tahu. Cuma masalahnya mereka punya otoritas untuk memberikan fatwa. Akhirnya ya udah. Nah sama ini aja Quran nih. Kenapa sampai beliau ini mewajibkan? Ya sudah, karena sederhana. Aku punya hak untuk punya diuji untuk bisa berfatwa. Maka kalau misalkan ternyata aku fatwakannya nggak boleh dengan tanpa wudhu, nanti takutnya orang ngegampangin. Gitu, karena gitu aja sih. Dan tapi kan ada kondisi di mana punten ya, orang ini sakit, cuman bisa terkapar di kamar doang, di ranjang. Tapi dia pengen baca Quran, cuman aku nggak bisa wudhu. Terus gimana? Terus jadi nggak baca Quran gitu? Atau misalkan nih, kita lagi di perjalanan di bus yang nggak bisa berhenti sembarangan sesuai kita, pasti berhentinya ya nanti, karena bukan mobil pribadi kan. Tapi kita udah kentut. Tapi di bus nih, daripada nggak jelas nonton gosip apa segala macam, pengen baca Quran deh. Tapi aku belum wudhu, gimana ya? Ya, masa jadi nggak boleh baca gitu? Tetap boleh gitu, silakan.
Apalagi kalau misalnya bacanya yang dari hafalan. Makanya itulah pentingnya punya hafalan ya. Jadi kalau misalnya pengen baca, misalnya yang dari handphone yang ada terjemahannya, Bismillah, kan tidak ada niat menghinakan. Ya, tapi kalau kita, dan Allah juga tahu dia lagi nggak bisa wudhu. Kalau kita bisa wudhu, ya batalnya di rumah kan tinggal wudhu lagi ya. Tapi kalau lagi kayak di bus di tengah perjalanan kayak gitu gimana? Terus pengen baca Quran kan bagus banget. Terus cuman gara-gara dia lagi nggak ada wudhu jadi nggak boleh baca gitu. Nah ini juga sama nih. Kalau bisa wudhu silahkan. Tapi ini kan lagi dalam keadaan haid. Ya berarti mau wudhu juga tetap hadas kalau misal lagi haid mah. Terus jadi berhenti ngajar gitu. Enggak, jangan kayak begitu ya. Silakan tetap ngajar, boleh ya. Dan Allah tahu itu kan karena ya haid kita nggak minta, mbaknya nggak minta jadi perempuan. Tahu-tahu diuji bisa haid sebulan sekali. Ya, tapi tetap pengen belajar dan ngajarin Iqra, boleh atau tidak? Ya masa jadi diliburin kelasnya? Kan ada orang yang istihadah sampai haidnya tuh 15 hari, terus sebulan ngajar cuma setengah bulan atau nantinya. Cuman gara-gara itu masalah yang tadi haid. Ya bismillah. Dan kalaupun istilah ngajarnya di masjid, terus gara-gara kalau dulu kan orang yang haid dilarang ke masjid karena mohon maaf ya belum ada pembalut. Jadi dulu mah bisa netes-netes gitu. Kalau sekarang kan bisa benar-benar terjamin nggak akan bocor gitu. Paling pun juga cuma noda di belakang doang separah-parahnya gitu. Ya. Jadi selagi masih bisa terjaga, ya akhirnya diizinkan gitu. Untuk misalkan lagi haid datang ke pengajian atau bahkan termasuk tadi ngajarin Iqra. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah, alhamdulillah. Baik, jazakallah khair Kodis untuk jawaban dari pertanyaan-pertanyaan pertama, dan insyaallah dari Mahkamah dulu sebagai penutup pertanyaan di episode kali ini. Dan di sini teman-teman semuanya, Masya Allah, yang masih belum bisa kita jawab satu persatu karena waktu kita sudah sangat terbatas, sekarang sudah sedikit over. Insya Allah kita akan kembali bertemu di 2 hari lagi, tentunya di hari Selasa ya, di jam yang sama di jam 5.30, tapi karena itu weekdays, jadi kita mungkin akan sedikit memaksimalkan waktu yang ada. Karena mungkin hari ini ya weekend ya, jadi masih agak kita overtime kan. Oke, alhamdulillah, insya Allah kita akan bertemu di episode 3 dengan tema puasa, yaitu madrasah kesabaran. Insya Allah kita tetap bahas berdasarkan dari buku Riyadhus Shalihin dengan Kodis Link. Nanti tentunya akan ada sesi diskusi. Masya Allah, alhamdulillah. Pagi ini bukan hanya manusia yang ikut berdiri, tapi juga ada kucing dari kalau saya lihat tadi ya. Ada dari Bapak ya, Masya Allah. Ya, ngaji sambil ngurus kucingnya, Masya Allah, alhamdulillah. Dan menjadi kebaikan kita semua, teman-teman semuanya, di pagi hari, di bulan suci Ramadan tentunya. Insya Allah kita tutup dengan mengucapkan Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Alhamdulillah ya Rabbil Alamin. Dengan doa kafaratul majlis, subhanakallahumma Subhanallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih banyak Kodis, tentunya untuk ilmunya dan juga teman-teman yang sudah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Barakallahu fikum.